Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus, dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en Dunameon Energemata. Salam dalam Kristus di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Oke, kita yang terakhir. Tulip. P yang terakhir. Perseverance of the saint berarti ketekunan orang-orang kudus. Ini ada yang terakhir dari doktrin reform. Kita belajar. Bahas semuanya. Apa yang kita tidak setuju, kita katakan tidak sepakat, tidak sejalan. Kita harus berpikir secara cinta kasih dan penuh dengan kebijaksanaan. Karena dari pikiran kita, dari pemahaman kita, bisa dinilai kita ini orang bengis atau orang yang penuh cinta kasih. Calvinis mengajarkan bahwa orang-orang pilihan tidak akan kehilangan keselamatan mereka. Karena keselamatan adalah pekerjaan Allah, Bapa, Yesus Kristus, Juru Selamat, dan Roh Kudus. Keselamatan tidak dapat digagalkan. Tidak seorang pun yang telah dipanggil Allah akan hilang. Mereka aman selamanya. Jadi ini adalah doktrin sekali selamat, tetap selamat. Ya, itu Anda boleh aja berargumen seperti itu, Calvinis ya. Tapi ternyata ada dalam 12 murid Yesus, ada satu orang yang gagal, yang dimana dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, ternyata bisa kehilangan keselamatan. Karena setiap gereja itu tingkat pengetahuannya berbeda-beda. Kalau ngomongin berkat terus sudah pasti banyak yang binasa. Karena terfokusnya ke sana semua. Nggak ada ketatan tentang 10 perintah Tuhan. Namun secara teknis Allah sendirilah yang bertekun, bukan orang-orang kudus itu sendiri. Doktrin Calvinis tentang ketekunan orang-orang kudus bertentangan dengan teologi Lutheran dan Gereja Katolik Roma yang berpendapat bahwa orang dapat kehilangan keselamatan. Jadi
Doktrin Calvinis yang dipegang oleh Reform itu juga si gereja Lutheran, gereja Katolik dan Roma itu juga tidak sependapat dengan mereka. Jadi kalau Katolik pun Lutheran tidak sependapat dengan Calvinis. Terus apakah salah jika ATM juga tidak sepakat? Ya kan? Jadi dia mengatakan Allah sendiri yang bertekun, bukan orang-orang kudus sendiri. Dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia selama-lamanya. Ya, kalau dibilangkan dari dia, oleh dia, memang yang bertekun, yang mengerjakannya oleh Allah sendiri. Tapi ada bagian manusia yang dikerjakan nggak? Iya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi bukan hanya sendiri Tuhan yang bekerja, tapi manusia ada ambil alih bagiannya. Jadi kalau hanya Allah sendiri, kalau manusia itu ngalor ngidur ya hancur juga semuanya keselamatan. Ketekunan Allah memelihara kita. Orang-orang kudus bisa menjadi tekun karena pemeliharaan Allah. Yudas Iskariot itu apa kurang pemeliharaan Tuhan coba? 5 kali dikasih diperingatan, dikasih petunjuk hidayah, 5 kali tewas juga tuh manusia. Ya, jadi kita berargumen itu perlu, tapi harus punya namanya fakta. Argumen tanpa fakta namanya halusinasi, karena faktanya nggak ada. Harus ada punya fakta. Menurut saya pemikiran John Calvin masih jauh daripada pada kebijaksanaan Tuhan. Menurut saya John Calvin masih jauh tentang pengenalan akan Allah. Masih jauh sekali pemikiran. Allah bukan saja memilih manusia berdasarkan kedaulatan dan kebaikan, tetapi Allah juga aktif merealisasikan pilihan sebagai eskatologi akhir zaman dan kematian dan kebangkitan. Allah yang memulai pekerjaan yang baik akan mampu melengkapi anak-anaknya dalam melewati tantangan zaman. Ini karena ada peran Allah Roh Kudus yang sudah melahirbarukan. Yohanes 3:3. Melahirbarukan. Kita buka dulu Yohanes 3:3. Coba bunyinya apa? Kemarin di grup ada dibahas tuh tentang lahir baru. Ya, kita lihat dulu coba. Yohanes 3:3. Ya, kita terakhir, jadi saya mau gugat habis-habisan. Nah ini ya, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melahirbarukan. Nah ini, di dalam doktrin seluruh gereja namanya lahir baru. Ya, Alkitab bahasa Indonesia LAI tidak menuliskan lahir baru. Saya juga nggak tahu istilah lahir baru ini datangnya dari mana, nggak tahu saya juga. Karena LAI yang kadang-kadang kurang tepat aja, dia mengatakan tidak dilahirkan kembali, bukan lahir baru. Selama ini saya ingin tahu sebenarnya gereja itu memahami lahir baru itu seperti apa sih sebenarnya? Yang saya tahu cuma ada 2 yang dipercaya. Pertama dia bilang kalau dibaptis itu lahir baru. Ada pemahaman gereja itu tuh. Yang kedua apa? Berbahasa roh. Ada juga pemahamannya. Jadi kalau Roh Kudus sudah mengurapi, sudah membaptis, tanda pertamanya adalah berbahasa roh. Tapi sebenarnya yang umum apa yang umum? Dibaptis, lahir baru. Atau orang baru percaya Yesus disebut lahir baru atau gimana? Sebenarnya lahir baru itu sebenarnya selama ini gereja apa sih juga nggak ngerti juga. Sebenarnya apa yang disebut dengan lahir baru saya? Lahir baru, tidak melakukan, tapi itu kan ada lagunya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah, itu dia. Itu lahir baru itu. Tapi nggak tahu, tapi di dalam LAI tidak dikatakan dilahirkan kembali. Ya, nggak ada kata lahir baru. Jadi seluruh gereja menggunakan istilah teologi yang salah yang membuat seluruh gereja memahaminya simpang siur, ngawur. Ya masing-masing punya pemahaman lah. Karena kata lahir baru tidak pernah ada di dalam Alkitab kitab suci. Nah, kalau kita lihat, coba ada yang punya itu nggak? King James, King James. Kita buka King James dulu. King James itu
kalau nggak salah bunyinya born again. Born again, lahir kembali. Nah, lahir kembali juga nggak ada born new, kan nggak ada born new juga. King James ada kitab King James, buka dulu King James. Nah, kalau King James terjemahannya apa? Nah, Jesus answered and said unto him, verily, verily, sesungguhnya, I say unto thee, except a man be born again. Lahir, born again, lahir kembali. Nggak ada born new. Lahir baru nggak ada. Jadi istilah teologi yang selama dipakai oleh gereja itu tidak tepat. Karena kata-kata, tapi ada yang argumen, Pak, istilah kan nggak masalah gitu. Yang penting esensialnya, yang penting kita ngerti gitu. Terus kalau saya kasih emoticon, kalau itu ya kan, emoticon namanya pup manusia, ya kan, bisa nggak saya orang berpikir, oh ini keju manis gitu. Tahu nggak pup manusia kan ada tuh kalau emoticon itu, ya kan? Bisa nggak bisa. Orang akan kebingungan nanti. Ini gambarnya pup tapi kok diartikannya keju manis, gimana ceritanya kan? Jadi istilah itu bisa membuat rancu semuanya. Jadi ATM tidak mau lagi pakai namanya lahir baru karena kebingungan saja. Saya juga kebingungan apa itu lahir baru. Kalau bahasa King James, born again, dilahirkan kembali. Tepatnya apa? Nah, tepatnya itu adalah sesungguhnya aku berkata kapan jika seseorang tidak dilahirkan dari atas. Itu yang tepat. Di dalam ILT diterjemahkan tidak dilahirkan dari atas. Nah, Pak, itu lahir dari atas itu seperti apa? Itu sudah dijelaskan dalam ayat berikutnya, ayat 5. Dia bilang, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi yang maksud dengan dari atas adalah dilahirkan dari air dan roh. Air simbol apa? Firman Tuhan. Roh besar. Roh Kudus dilahirkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Diperbarui, itu namanya baru lahir dari atas. Jadi kata dilahir baru itu tidak ada di dalam Alkitab. Ini buatan siapa sih? Dulunya saya nggak ngerti juga. Loh kan, di ATM kita rombak semua. Saya mau pemikiran kita jangan ada lagi bisa dipendung gitu. Kalau salah bilang salah, nggak jelas saya bilang nggak jelas. Jadi jangan terlalu membela hal-hal yang sudah salah yang dibikin oleh zaman orang-orang jadul dulu. Yang salah kita terusin lagi gitu. Kita harus pernikah. Oh ini kayaknya ngawur istilahnya. Oke? Hidup Kristen pasti mengalami kesulitan. Itu diizinkan Allah untuk menguji kematangan karakter kita. Hidup Kristen pasti mengalami kesulitan. Itu diizinkan Allah untuk menguji kematangan karakter kita. Pasti mengalami. Nah, saya nggak ngerti juga nih. Pasti ada yang mau pasti mengalami penderitaan apa gimana gitu ya. Setiap penderitaan, kesusahan, pencobaan, masalah apapun ya, 99% itu ulah diri sendiri, saya kasih tahu. Ya kan? Saya nggak mau nih pasti. Jadi kayak hidup kita takdirnya Kristen pasti mengalami kesulitan untuk membentuk karakter kita. 99% semua masalah, kejadian, pencobaan, ujian apapun namanya itu ulah diri manusia sendiri. Yang 1% itu misalnya kecelakaan, naik pesawat jatuh, kan itu 1%. Tapi yang hari-harinya itu ulah manusia semua. Pak, hidup saya kan sekarang susah Pak, miskin Pak. Emangnya kalau orang nggak percaya Yesus hidupnya nggak susah? Kan sama keadaannya, seluruh umat manusia nasibnya sama. Mau agamanya Kristen, mau agama Buddha, kan semuanya sama. Ada yang miskin, ada yang kaya. Jadi nggak ada spesialis penderitaan bagi Kristen tuh nggak ada spesialisasi. Semua juga manusia juga punya duit juga susah gitu kan. Jadi kalau ada pasti mengalami, nah terus gimana Pak? Kan itu terjadi artinya kan
sampai terjadi kan kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah kan ya, hal itu nggak terjadi masalah itu, Pak. Iya, arti itu kan kehendak Allah kan apa namanya itu terjadi. Dia bilang. Kalau nggak kalau itu nggak akan terjadi. Gini aja. Segala sesuatu yang terjadi masalah dalam hidup manusia belum tentu itu adalah kehendak Allah. Apapun yang terjadi. Makanya Alkitab bilang, Yesus Tuhan pernah bilang, yang tidak pernah timbul dalam hatiku pun bisa timbul. Bisa terjadi nggak? Oh, kita buka nih. Lihat. Yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan itu pun bisa terjadi. Yeremia 19:5 atau Yeremia 7:31 boleh. 7:31 sama Yeremia 19:5 itu sama ngomongnya. Yeremia 7:31 aja boleh. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu belum tentu kehendak Allah. Saya mau membedakan antara kehendak Allah dan diizinkan Allah itu terjadi. Yeremia 7:31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah timbul, ya tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku, kata Tuhan. Tuh, yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan pun terjadi. Masalah. Bakar-bakar anak untuk persembahan berhala. Jadi segala sesuatu yang terjadi belum itu kehendak Allah. Saya mau bedakan gini. Antara kehendak Allah dan izin itu apa sih, Pak? Saya maunya kalau yang namanya disebut kehendak Allah itu adalah Tuhan sengaja mengatur dan merencanakannya. Kalau diizinkan itu tidak diatur karena ulah lu sendiri. Jadi saya mau bedakan antara diizin dan kehendak. Saya mau kalau kehendak itu memang sudah diatur, direncanakan dari semula sama dia. Jadi segala penderitaan itu 99 adalah ulah manusia. Jadi kalau terjadi, Pak kan terjadi. Kalau bukan kehendak Allah itu nggak mungkin terjadi. Iya, itu ulahmu sendiri. Kenapa hal itu terjadi, Pak? Ya diizinkan Tuhan. Tuhan tuh dalam hatinya begini loh. Biarin dulu dah. Semoga dengan kejadian masalah ini ke depannya dia lebih bijak dan tidak melakukan seperti apa kebodohan yang kemarin itu. Itu dalam hati Tuhan. Semoga dapat hidayah. Semoga dapat hikmahnya, kata Tuhan. Tapi seandainya manusia tidak lakukan, tidak mungkin itu terjadi. Jadi saya nggak mau ada Kristen namanya Kristen penderitaan, nggak mau saya. Nggak mau saya. Ya. Kalau kalian nama hidup cari makan, semua agama keadaannya sama. Oke. Jadi dia bilang, hidup Kristen pasti mengalami kesulitan diizinkan Allah untuk menguji kematangan karakter kita. Bisa nggak menguji kematangan karakter kita tanpa kesusahan? Bisa. Anak yang manut, yang nurut. Ibu bilang gini ya, ini. Kalau anak nurut, dia pakai penderitaan nggak? Enggak. Kalau tuh dia bilang, nggak, ibu aku mau begini. Ibu udah bilangin ya, nanti terjadi begini. Benar kejadian. Biar aja kita udah nonton, nah biar dulu dia nanti kalau udah pengalaman dia nggak mau lagi karena begitu. Tuhan kan juga begitu. Jadi bisa nggak pembentukan karakter tanpa penderitaan? Bisa. Orang yang bijak itu orang yang menghindari penderitaan. Kalau udah tahu menderita sengaja diterobos itu bodoh menurut saya. Makanya janganlah hidup dalam nafsu pada waktu masa kebodohanmu. Oke, terus Allah pasti menopang kita dalam situasi apapun. Ya benar. Anda waktu lagi kena pencobaan, Tuhan pasti nopang. Ya. Iman yang diberi oleh Allah membawa kita kepada kemenangan. Iya. Iman dibentuk mau menang, tapi hasil penderitaan itu adalah ulahmu sendiri. Tuhan bantu supaya dia bisa lewatin nih masalah ini. Tapi penderitaannya kau harus bayar dengan penderitaan. Itu masalahnya aja. Menang sih menang, ya pasti menang lah, orang lebih daripada pemenang kok. Menang lewat Pak, tapi penderitaannya itu masalah saya bilang. Penderitaannya itu. Ya, kalau mau pakai duri penderitaan ya nggak masalah gitu.
Kalau saya sih, saya selalu lihat, wah ini menderita, saya nggak mau, biar aja lah urusan orang. Saya ini jujur ya, saya udah ada setahun apa 2 tahun ini hidup saya aman, lulus-lulusan lempeng. Kayak kagak, miskin kagak, tapi masalah juga nggak ada saya. Tapi saya belakang-belakangnya saya mau ngomong sama istri saya, kita nih kalau lagi tenang, kalau terpancing dengan tawaran-tawaran saudara yang di Jakarta nih, pasti timbul penderitaan kita. Ini, ini ada lagi nih tawar, istri saya tawarin, mau digaji besar, nah, pegang MBG, makan gratis itu dari pemerintah, karena dia kontrak dari pemerintah. Saudara nih, dulu Jojo juga mau saya arahin ke sana di Bangka aja, karena ada tawaran yang di Jakarta, berangkat dia, timbul penderitaan. Stop dulu. Udah lama anak saya sih, saya maunya kuliah karena maunya S1, mau jadi apa terserah, yang penting S1 dulu. Ya, tapi kan ada tawar lagi pekerjaan di sana, berangkat. Yang kedua, pulang penderitaan lagi. Aduh, duit habis nih. Tiket saya bayar, saya loh pulangnya. Ini baru-baru nongol lagi nih. Istri saya tahu, ini kan udah habis Jojo, terus saya, ini istri saya lagi sekarang bugemnya. Dia bilang, Jakarta ya dong, pegang MBG karena saya dapat kontak dari presiden, dia bilang, ini udah 2 kali ya, jangan sampai ketiga kali, capek saya. Nanti kamu pulang, saya lagi yang bayar tiket ini. Akhirnya diputuskan, nah stop dulu. Kayaknya kita nih memang kita jadi kurang bijak, nggak tenang hidupnya. Jadi kalau dipancing dari luar tuh, karena apa? Iming-imingnya bagus, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Apa yang kita bayangin tuh nggak, wah kayaknya bagus nih, berangkat, ulang lagi. Ini mau ketiga kali saya bilang. Saya udah bilang, udah bijak ya, jangan sampai 3 kali nih. Jibut 3 kali, Tuhan bilang, blok sampai 3 kali nih. Akhirnya diputusin, nggak diterima. Ini tawarin, dikasih gaji berapa? 10 juta ya, tuh gaji, tuh 10 juta gajinya. Nah, tuh kalau Anda berangkat nggak coba? Berangkat loh. Jangan, anak-anak lagi tenang kuliah, tar dulu. Semedi dulu 3 tahun setengah lu. Mau penawaran apapun kita tolak dulu sementara, karena akan menyebabkan penderitaan. Ini nggak bijak-bijak, udah sampai 2 kali saya. Tapi tawarannya menggiurkan memang. Aduh, oke. Jadi saya mau kita sama-sama belajar juga. Jadi kadang saya hidupnya mau tenang, tidak mau lagi ada masalah. Oke. Penebusan Kristus di kayu salib untuk menggantikan hukuman Allah bagi manusia berdosa. Oke, itu mah pelajaran sekolah minggu. Jika itu bisa gagal oleh karena kehendak bebas manusia dalam menjalankan tanggung jawab, maka di mana kuasa kasih Tuhan? Nah, inilah dia orang. Orang ini yang berpikir demikian, nih orang Calvinis adalah suatu kebodohan. Dia bilang kalau hukuman Allah, Tuhan Yesus itu sudah menggantikan hukuman Allah, kok bisa gagal? Kalau gagal karena kehendak bebas manusia, dia bilang berarti Tuhan nggak punya kuasa dong. Kok bisa gagal apa yang dia sudah tebus? Inilah kebodohan. Kuasa kasih Allah itu ada ukurannya. Ada ukuran kasih karunia-Nya. Setiap orang punya ukuran kasih karunia. Kenapa ATM itu dikasih lebih pengetahuannya? Itu karena kasih karunia. Bukan karena seakan-akan Tuhan itu bisa digagalkan oleh manusia. Enggak, tingkat kasih karunia-Nya. Pengetahuan kita lebih bijak, lebih cinta kasih, penuh ulas kasih, itu adalah kasih karunia. Kalau yang masih bengis itu ya ukuran kasih karunia memang segitu. Jangankan baru John Calvin loh. Paulus itu hampir perfect loh menurut saya. 99% itu tembus itu kesempurnaan. Cuma satu, dia selalu membanggakan dirinya untuk sombong. Saya pernah baca, kalau nggak kesombongan, dia bilang, aku yang harus kamu apa? Dia bilang aku harus. Sebentar, saya cari coba ada nggak, ketemu nggak? Nih. 2 Korintus 12:11. 2 Korintus 12:11.
Makanya dia mengakui, supaya aku tidak meninggikan diri, maka Tuhan memberikan utusan iblis untuk menggocok aku. Kita hitung kata akunya. 2 Korintus 12:11. Kita hitung ya, dalam satu kalimat ini berapa kali Paulus mengatakan aku. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang maksa aku. Sebenarnya aku harus dipuji. Maksudnya nggak kelihatan. Karena kalau Paulus yang ngomong kok nggak ada yang negatif. Kalau pendeta yang ngomong begitu, aku yang harus dipuji. Aku corpus delicti. Lah saya ngomong begitu gimana? Gelap langsung ATM. Kan Anda juga merasa, Pak, aura gelap Pak kedengarannya. Kenapa Paulus yang ngomong Anda tidak ada yang protes? Bertahun-tahun saya yang akan mengkritik Paulus. Sebenarnya aku yang harus dipuji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, ngerendah dikit nih. Ya, pertama bilang, aku jadi bodoh. Tapi kamu maksa aku ya. Aku yang harus dipuji. Lihat nih, itu turun lagi. Meskipun aku ini berarti meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dia bilang di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap Paulus rasul-rasul yang luar biasa itu. Coba kalau saya ngomong, saya tidak kalah dengan Nabi Musa, saya tidak kalah dengan Salomo. Gelap langsung, hawa siluman keluar semua. Hah? Anda baru John Calvin, baru Arminius. Paulus aja gue cari salahnya dalam mata ya. Lihat berapa kali aku coba lihat. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mukjizat dan kuasa-kuasa tuh. Dia bangga dengan mukjizatnya. Makanya waktu dia berkata jangan aku meninggikan diri, dia bilang apa? Supaya aku tidak bermegah atas pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Ngomong ini mukjizat, tanda-tanda mukjizat ini, pernyataan yang luar biasa. Jangankan baru John Calvin, Paulus yang hampir perfect 99% saya cari salahnya. Cuma kalau nyari cari salahnya Tuhan Yesus nggak ketemu, susah nih satu ini. Kalau cari bosnya susah, nggak ketemu kita. Ya kan? Sekarang banyak orang, Pak, Yesus saja pernah mengatakan sesat kamu tidak mengerti kitab suci. Kita boleh dong ngatain orang sesat, Pak. Saya kasih tau gini. Level Anda dengan levelnya Tuhan Yesus beda. Yesus pernah berkata, hai orang bodoh, hai orang munafik, hai orang sesat. Anggap saya ambil 3 kata ini. Hai engkau orang bodoh, engkau orang munafik, dan orang sesat. Pak, kita ini memakai anak-anak. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus itu kan pernah. Kita niru aja Pak. Ngejiplak aja gitu. Saya kasih tahu, keadaan kondisinya berbeda. Apa bedanya? Waktu Yesus berkata, hai engkau orang bodoh. Orang lain bisa cari bodohnya Tuhan nggak? Nggak bisa. Waktu Yesus berkata, hai orang munafik. Orang lain bisa cari munafiknya Tuhan Yesus nggak? Nggak bisa. Waktu Yesus berkata, hai orang sesat. Orang cari sesatnya Yesus bisa nggak? Nggak bisa. Berbeda dengan engkau. Tuhan itu ngelihatnya, Anda bodoh, Anda munafik, Anda sesat, sesama orang munafik, sesat dan goblok sesaling menghakimi Anda. Kenapa kita tidak boleh saling menghakimi? Ya itu. Keadaannya sama. Yesus beda. Terus Pak, kalau sudah sempurna seperti Yesus, boleh nggak? Boleh. Asal kau udah nggak ketemu lagi kesalahannya. Lo kan bisa hukum orang dalam kedurhakaan. Bisa sebut langsung orang ke Hades. Bisa. Tapi sekarang nggak boleh dulu. Masih sesama orang bodoh saling mendahului itu nggak boleh dulu sekarang. Nah, Paulus bilang tuh, aku harus dipuji. Aku nggak kalah hebat dari rasul-rasul. Loh Anda nggak ada yang kritik? Takut ya? Kena kutuk apa gimana? Loh gereja nggak ada. Siapa yang berani kritik Paulus? Oh saya berani. Jangan, Musa aja saya kritik kok. Buktinya ada kejadian di air Meriba. Siapa yang sempurna? Gak ada satu pun nabi yang sempurna. Elia aja lari kok ketakutan. Ngumpet dia. Ya.
Jadi penebusan Tuhan itu bukan artinya kalau orang itu gagal berarti kita nyampingkan kuasa kasih. Enggak, setiap orang itu punya kasih karunia-Nya. Ya kasih karunia segitu ya udah segitu aja. Kasih karunia segini ya segini aja udah. Bukan artinya Tuhan tuh gagal, enggak. Memang dikasih segitu. Oke. Sekarang tanggapan ATM. Setiap masalah dalam kesulitan bukanlah hasil karya Allah dengan memberikan cobaan. Tapi karena kebodohan manusia dalam mengambil keputusan hidup. Tapi melalui kebodohan manusia, Allah sedang membentuk karakter manusia. Nangkap ya? Jadi melalui kebodohanmu yang begitu tuh. Oke ya, udah. Kamu mau jalan seperti itu, oke lah. Supaya belajar dari pengalaman, besok-besok enggak lagi ya. Nah, kita belum kejadian. Kita yang belum terjadi pencobaan. Kita sudah diberikan pengetahuan ini di ATM. Masa kan kita udah tahu begitu kita sengaja mau menerobos. Kan nyari penyakit namanya. Lebih menurut saya, kalau orang yang sudah tahu dan sengaja mengikuti yang lain, itu orang bodoh yang lebih bodoh. Udah tahu dia sengaja. Kalau yang lain nggak tahu biarin aja loh jalannya ngalor ngidul, biarin aja. Kita belum kejadian, belum mengalami, kita sudah tahu dulu. Wah bahaya nih. Ya kan? Lebih bodoh kita. Yakobus 1:13. Apabila seorang dicobai janganlah ia berkata tuh, pencobaan datang dari Allah. Tuh. Lihat tuh. Kalau orang suka berkata ini pencobaan dari Tuhan. Oh ini kehendak. Itu salah orang terusnya. Pencobaan ini datang dari Allah. Janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kan? Tiap orang dicobai oleh, inilah yang saya bilang 99%. Ulah manusia, bukan sengaja Tuhan kasih pencobaan, kasih masalah. Aduh, ini konsep Tuhan yang salah itu. Masa kita anak-anak kita yang kita kasih, masa kita sengaja kasih masalah. Tapi ada loh, ini harus ngerti nih, ada orang tua yang tidak berakal budi. Dia punya pikiran seperti ini. Dulu saya, sekarang kaya. Saya nggak mau langsung anak saya langsung duduk enak jadi direktur atau jadi manajer. Biar dia kerja sama orang lain dulu, biar dia susah dulu. Ada orang tua didiknya seperti itu walaupun dia kaya. Menurut saya itu orang tua tidak berakal budi. Anda sudah mengalami penderitaan. Anda mau turunkan ke penderitaan kepada anak-anak Anda dengan alasan supaya dia belajar dulu. Kalau saya nggak mau. Kalau Anda punya perusahaan, anak-anak Anda taruh di mana? Langsung jadi direktur atau manajer. Ngapain dia suruh dia menderita? Untuk apa gunanya? Anak-anaknya Tanu juga nggak dari bawah. Jadi CEO, MNC semua MRCTI kok. Menurut saya orang tua yang menurunkan penderitaan kepada anaknya itu orang tua yang tidak berakal budi. Nah kemarin juga ada masalah tuh kata. Anak-anak laki dan anak perempuan. Mamanya beliin rumah untuk anak perempuannya. Terus mamanya ikut sama anak laki. Tapi anak lakinya tidak dibelikan rumah. Gimana nih? Mamanya ikut anak laki. Anak ceweknya dibeliin rumah, tapi yang laki tidak diberikan rumah. Lalu si anak laki ini komplain. Merasa iri lah. Loh, yang cewek dia beliin rumah, sama saya laki-laki nggak dia beliin rumah, dia bilang. Siapa yang mau ngurus orang tua yang seperti itu, dia bilang. Aplikasi. Saya bilang gini, kenapa anak perempuan itu dibeliin rumah, kamu nggak dibeliin rumah? Mungkin pemikiran, kira-kira menurut Anda pemikiran orang tua itu mamanya itu apa? Menurut saya, dia sebagai perempuan pasti berpikir anak perempuan itu tidak wajib mencari nafkah. Mungkin lakinya juga penghasilnya cukup tapi tidak sanggup untuk beli rumah. Lalu mamanya ini mengeluarkan uangnya belikan anak ceweknya rumah. Dan lakinya juga tinggal di situ. Berarti satu selesai. Dia berpikir anak laki itu ikut saya ikut dia. Nah, saya berpikir, apakah rumah yang kau tinggal itu ada rumah orang tua? Benar akhirnya.
Jadi yang laki ini tinggal di rumah orang tua, mamanya ikut dia. Cuma dia irinya, kenapa kakaknya perempuan ini dibeliin rumah, saya kok enggak. Dia berpikir begini, nanti kalau mama meninggal ini rumah kan nggak bisa jadi milik dia. Bagi sama saudara-saudara yang lain kan harta warisan. Dia berpikir, ya kalau anak saudara 3 bagi 3, anak saudara 4 4, kalau bagi 2 bagi 2. Dia merasa, loh enak dong ya, cici dong yang perempuan dapat rumah full. Saya nanti kalau emak udah ngurusnya capek-capek, kalau emak meninggal, rumah bagi sama saudara yang lain. Dia maunya mama beliin saya juga. Nah, gimana cara nyelesainnya? Gimana nyelesainnya? Bener sih, bener. Dia pikir itu pemikiran dia bener. Kan dia berpikir nanti memang mama sekarang ikut saya tinggal di rumah mama. Tapi kalau mama meninggal kan rumah ini nggak bisa jadi milik saya. Saudara yang lain nanti akan nuntut nih harta warisan ini. Saudara 3 bagi 3, saudara 4 bagi 4. Saya nggak punya rumah, tapi cicinya udah punya kakaknya. Dibeliin mama. Nah, dia tuh nggak marah sama mamanya begitu. Saya emang ngurusin manusia itu urut bener ya. Saya bilang akhirnya saya komen, saya japri, semoga kiranya generasi ke bawahnya kamu jangan lakukan seperti orang tua yang tidak berakal budi. Selesai. Allah sudah kena karma di atas, ke bawahnya jangan perlaku hal yang sama. Itu manusia emang gak ada yang makhluk nih capek saya ngurusnya. Orang tuanya memang sih karena hal ini memang nggak mungkin, atau memang nggak kepikir atau nggak bijak, saya juga nggak tahu. Saya bilang, coba ngomong baik-baik sama mama, ini kalau rumah dijual kan nggak bisa jadi milik saya. Mama, gimana menurut mama? Harusnya ngomong sama mama supaya kebuka ini, kebuka. Ini kalau rumah dijual, mama meninggal, bagi nih sama saudara, saya nggak bisa jadi milik saya jadinya bisa ngontrak rumah nih. Mama meninggal, saya bisa ngontrak rumah. Nah, itu saya berpikir memang karma dari atas ini harus di stop memang. Kalau nggak di stop, aduh. Saya bilang sama anak saya bilang papa sama kamu, ya satu perempuan satu laki, dengar ya, papa akan bagi harta itu tidak ada konsep anak perempuan lebih dikit. Papa tidak ada. Pokoknya ada puas 100 juta, papa bagi 2, 50. Karena saya mau memutus karma yang di atas ini. Anak perempuan kan anak kita juga. Anak laki anak kita juga, kenapa anak perempuan lebih dikit dapatnya? Jadi saya udah bilang nanti kalau ada duit berapa 200 saya kasih 100. Lu bagi rata sama aja kok. Oke. Sudah jam berapa? Berapa menit? 37. 5 menit lagi. Keselamatan dari Allah itu tidak bisa hilang karena kegagalan manusia. Kuasa kasih Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tuhan terus mengasihi Israel secara rohani dan Tuhan tidak pernah merubah. Tidak ada satu jiwa yang tidak bisa diambil dari tangan Tuhan. Nah, dia ngomong tentang Israel. Saya bertanya, apakah seluruh Israel selamat? Pemberontakan Korah yang dikubur hidup itu game over itu. Game over. Saul, game over Saul. Anda berkata tentang Israel, apakah bilang Israel itu gagal? Iya, tapi tidak semuanya. Apakah semuanya selamat? Enggak. Orang yang taat kepada Musa aja tuh ngikutnya. Yang memberontak tewas semua. Yang dari Mesir kurang lebih 2 juta orang. Yang selamat berapa? Loro, Joshua dan Kaleb. Loh, Anda bilang Tuhan gak bisa gagal, itu buktinya. Buandalnya gak sanggup lah kita. Kerajaan manusia buandalnya minta ampun. Saya bilang bukan Tuhannya gagal. Memang ukuran kasih karunia beda-beda. Tuhan udah coba mendidik, tapi kamu tuh buandalnya minta ampun. Sama orang tua yang fisik aja suka ngelawan, apalagi yang gak kelihatan, Pak. Aduh, bener gak? Yang kelihatan aja suka dilawan, apalagi yang gak kelihatan. Manusia emang begitu, tapi Tuhan, seandainya kita punya pengertian, kebijaksanaan dan akal budi ya, yang sangat bijaksana, saya rasa hal ini harusnya diputus semua di ATM. Dan kita dikasih karunia sama Tuhan tuh orang-orang yang bijaksana, perlu pertimbangan. Loh, saya ini hidupnya emang tenang di sana.
Tetangga saya itu tanam pohon kelapa, tanam pohon duren, itu perbatasan tanah loh. Gimana caranya? Anda nyelesain. Ya, batas tanah nih. Ya, kan? Kalau saya ada patokan kayak Bapak tuh, ada apa? Pipa paralon di sini, oke? Nah, ini kan kalau tali-tali kan lurus. Nah, dia tanam duren, pohon kelapa di sini. Gimana Anda nyelesainnya? Ini pohon makin gede, gede nih. Kalau dimiring ke tanah saya punya siapa? Tanamnya bukan pohon apa namanya sih? Daun cangkok. Cangkok oke lah kan, bahkan ini pohon duren, pohon kelapa yang ditanamnya pohon-pohon gede loh. Nah, perbatasan ini. Nah, sana itu tetangga kamu, Bapak tanam durian itu. Gimana cara? Yo, ayo. Dahannya kemana-mana dia. Ayo, ayo. Saya lagi bikin sini. Ini gimana nyelesainnya nih? Ini pohon makin gede. Saya dalam beberapa hari lagi mikir gini aja. Lapor ke Pak Kades. Ukur ulang. Jadi Pak Kades semua apa desa ukur ulang. Saya bilang di mana dipatok di situ. Pokoknya masuk tanah kita tebang semua. Saya nggak mau tahu. Ukur ulang mau nggak mau. Ukur ulang ya pastilah ada duit rokok Pak. Nggak ngelapor ukur tanah nggak mungkin ya. Hansip apa namanya linmas ya yang ukur ya. Nggak mungkin nggak ada duit rokok dia mau ngajar. Jadi kamu siap-siap uang rokok nih tanah ukur ulang nih. Tuh Pak, gimana cara ngomongnya dengan makhluk Pak? Masa nggak berakal budi? Masa tanam pohon-pohon besar pas perbatasan tanah coba? Yang hebatnya semeter ini tembok rumahnya dia. Jadi tanah dia ke tanah saya itu hanya semeter. Ini udah tembok nih. Ada atap cacan asbesnya. Nah, nih pohonnya di sini. Nah, semeter rumah ini udah tembok dia rumahnya. Jadi ditanam pohon. Gimana caranya akal budinya tanam kelapa dan tanam duren yang sebelah semeter itu tembok rumah kamu, Anda. Nanti kalau gede lah tumbang gimana? Nah, coba Anda bayangin Anda. Coba tanam sebelah semeter Anda tanam duren, tanam kelapa. Ngeri nggak? Anda yang punya rumah juga ngeri. Kalau tumbang kayak roboh lagi ini ntar. Tanamnya dekat-dekat orang jarak semeter. Nah, ditanam perbatasan tanah saya. Nggak tahu maksudnya apa. Siapa yang berakal budi di mana? Saya diemin dulu aja. Ntar lah. Mau nggak mau nih harus panggil datang ke kades minta ukur ulang nih supaya enak. Jadi sama-sama semuanya saksi. Ini dipatok semua. Nanti saya bikin pakai baja ringan, bikin pagar mau nggak mau. Ini bisa makin lama nih pohon makin gede ntar nih. Pohon kelapa makin gede, pohon buduran ini makin gede ntar. Kalau udah gede, minta ganti Pak. Biasanya nebang pohon saya udah gede, udah mau berbuah. Mumpung dia masih segini. Kalau nanam daun cangkok saya nggak pusing lah. Ya. Ini pohon-pohon besar. Ntar gimana 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Oh menjulang ke langit nanti dia. Ngeri ya. Saya kadang-kadang udah capek juga saya. Punya tetangga makhluk ini udah bisa gila saya banyak diem aja. Kita tegur pasti dia nggak suka dia ini udah pasti ribut. Mendingan udahlah suruh Pak Kades ya saksinya untuk ukur ulang aja lah saya bilang pusing-pusing. Oke sampai sini dulu ya. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan sepanjang minggu ini supaya dikumpulkan lagi minggu depan Tuhan, supaya untuk melanjutkan pelajaran ini Tuhan sampai selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu demi kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami diberikan hati yang bijaksana, yang panah, diberikan welas asih, diberikan cinta kasih yang mendalam seperti Engkau Tuhan. Setiap pemikiran dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, ngejelimet, mumet, detil, dan semuanya Tuhan tanpa kesalahan Tuhan. Tanpa ada kehilafan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hasil dari latihan ini semua kami percaya kami akan menuju kepada kesempurnaan kepribadian seperti Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.